Selamat pagi Bapak atau Ibu penguji. Perkenalkan, saya Sang Ayu Putu Eka Rismayanti, mahasiswa program studi IPA kelas 002, PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Pada hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, saya akan melakukan perekaman video praktik pembelajaran. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Paman dari Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak semua. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sudah semua ya, tema kita. Oke, silakan dicek dulu kolom waktunya ada sampah nggak? Ya, sudah selesai ya? Ya, anak-anak sudah siap untuk ikut kegiatan pembelajaran. Ya, bukunya sudah dibawa? Oke. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong ketua kelas untuk pimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa. Oke ya, setelah kita berdoa, kita minta kepada Tuhan agar kegiatan pembelajaran dilancarkan. Ya, jadi sebelum kita masuk ke kegiatan, Ibu absen dulu anak-anak. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Dewa Radit. Kenapa Dewa Radit? Sakit. Ada lagi? Gutawan. Kenapa Gutawan? Oke, berarti 2 orang ya yang tidak hadir ya? Oke. Kita mau belajar apa hari ini? Ya, kita akan belajar listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari ya, dengan subtopiknya rangkaian seri dan paralel serta hukum Ohm ya. Jadi sebelum kita memulai masuk ke materi, Ibu akan mengadakan pretest ya. Silakan anak-anak dibuka WA grupnya, linknya sudah Ibu share di sana. Dikerjakan dalam waktu 3 menit. Ya. Diselesaikan soal pretestnya dalam waktu 3 menit. Ya, nanti semua Ibu lihat sudah mengerjakan. Ya, bagaimana soalnya? Apa susah? Oke, belum belajar. Ya. Nah, Ibu ingin mengulang sedikit kegiatan pembelajaran minggu sebelumnya. Ya, silakan disimak video berikut.
rangkaian listrik paralel dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui praktikum dan diskusi kelompok, peserta didik dapat merancang rangkaian listrik seri dan paralel dengan cermat. Kemudian yang ketiga, melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis buku-buku pada rangkaian tertutup dengan teliti. Dan yang terakhir, melalui kajian literatur, percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyusun laporan sederhana tentang rangkaian listrik seri atau paralel serta hukum dengan tanggung jawab. Bulan pembelajaran kita. Adapun teknik penilaiannya, apa saja yang dinilai? Yang dinilai yang pertama sikap, ya, bagaimana sikap anak-anak. Kemudian penilaian pengetahuan lewat podcast tadi, lewat aplikasi TISIS, ya. Dan yang terakhir penilaian keterampilan. Nanti bagaimana keterampilan kalian dalam diskusi kelompok melakukan kegiatan praktikum. Nah, kita masuk ke kegiatan ini. Di kegiatan ini akan ibu sajikan permasalahan. Siapa yang mau membaca? Siapa yang mau membaca permasalahannya? Oke, Sinta. Silakan Sinta dibaca permasalahannya. Waktu menunjukkan pukul 13 WITA. Saatnya siswa di SMP bahagia untuk pulang. Siang itu Ana dijemput oleh ayahnya menggunakan sepeda motor. Di perjalanan pulang, ayah mengendarai sepeda motor sangat lambat karena kondisi lalu lintas saat itu cukup ramai. Banyak siswa-siswi yang lain yang juga pulang sekolah. Tibanya di perempatan jalan, tiba-tiba ayah berhenti karena jalan sangat macet. Dari kejauhan terlihat seorang laki-laki yang meniup peluitnya dengan keras untuk membantu mengatur lalu lintas. Ternyata lampu lalu lintas sedang tidak berfungsi. Lampu merah, kuning, dan hijau yang seharusnya menyala bergantian, tetapi yang menyala hanya lampu kuning saja secara terus-menerus. Hal tersebut menyebabkan kendaraan tidak dapat melaju dengan lancar. Oke, setelah anak-anak membaca permasalahan yang tadi, ibu sajikan juga videonya. Ya, silakan disimak videonya. Dari permasalahan yang sudah ibu sajikan dan video yang tadi, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Kok bisa macet? Kok bisa macet? Ya, pertanyaannya kenapa bisa macet? Oke, ya. Nah, jadi kegiatan selanjutnya dari pertanyaannya kenapa bisa macet? Ya, jadi silakan anak-anak sekarang berdiskusi bersama kelompoknya. Silakan mencari kelompok yang sudah kita bentuk pertemuan sebelumnya, ya. Silakan duduknya berkelompok.
Oke ya, setelah anak mendapatkan LKPD dan bahan ajar, silakan didiskusikan. Nah, kemudian silakan anak-anak membuat identifikasi masalah. Apa masalah dari cerita dan video yang tadi? Kemudian masalah tersebut dirumuskan mengacu pada tujuan pembelajaran kita. Kemudian dibuatlah hipotesisnya, dugaan sementara. Apa yang bisa anak-anak buat dugaan sementaranya, jawaban sementaranya untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian buatlah solusi. Ya, jadi solusi apa yang bisa anak-anak tawarkan untuk menyelesaikan masalah tentang kemacetan yang tadi. Ya, silakan berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Kemungkinan itu ya, yang ini dia di sini dia terbuka, yang ini terbuka. Oke ya, jadi tadi anak-anak sudah membuat identifikasi masalah, rumusan masalah, hipotesis hingga solusi. Nah, sekarang siapa yang mau menyampaikan hasil yang telah dibuat? Oke, silakan kelompoknya Bella yang pertama. Identifikasi masalahnya lampu lalu lintas yang tidak berfungsi dengan baik, hanya dapat menunjukkan lampu kuning. Rumusan masalahnya lampu lalu lintas yang tidak berfungsi dengan baik dan terjadinya kemacetan sehingga menyebabkan kendaraan tidak dapat melaju dengan lancar. Hipotesisnya, mengapa lampu lalu lintas tidak berfungsi dengan baik? 1. Karena aliran listrik ke lampu lalu lintas tidak mengalir dengan baik. Yang kedua, terjadinya konsleting dan juga usia lampu lalu lintas yang sudah tua. Solusinya, 1. Mengurangi kecepatan saat melalui perempatan tersebut. Yang kedua, memeriksa rangkaian lampu lalu lintas. Yang ketiga, menggantikan rangkaian lampu lalu lintas yang bermasalah. Identifikasi masalah. Lampu lalu lintas tidak berfungsi dengan baik. Lampu merah, kuning, dan hijau tidak menyala bergantian. Hanya lampu kuning yang menyala secara terus-menerus. Rumusan masalahnya. Lampu kuning terus-terusan menyala karena arus listrik masih terhubung, sedangkan lampu merah dan hijau mati karena arus listrik terputus. Mengapa hal tersebut terjadi? Hipotesisnya, terjadinya kerusakan pada rangkaian listrik pada lampu lalu lintas. Solusinya, mengatur ulang rangkaian pada lampu lalu lintas. Oke ya, jadi tadi sudah ada 3 kelompok yang bisa mengemukakan masalah, bahkan identifikasi masalah, kemudian merumuskan masalahnya, membuat hipotesis hingga menentukan solusi. Jadi permasalahannya yang pertama apa? Lampu lalu lintas tidak berfungsi dengan baik. Solusinya mengganti rangkaian, ya dan mengecek kembali rangkaian pada lampu lalu lintas. Oke, jadi untuk menjawab permasalahan tersebut, benar nggak solusi yang anak-anak tawarkan? Ya, diterima tidak hipotesisnya? Nah, sekarang silakan anak-anak lakukan kegiatan praktikum dengan kelompoknya. Ya, silakan dikeluarkan alat dan bahan praktikumnya. Sedang bawa alat dan bahan? Ya, silakan mulai bekerja. Nah, silakan mulai lakukan praktikumnya untuk menjawab permasalahan tentang lampu lalu lintas yang menyala, yang hanya warna kuningnya saja. Nah, dalam kegiatan ini Ibu nilai ya. Jadi Ibu nilai bagaimana sikap anak-anak, kemudian bagaimana keaktifannya, semuanya dapat penilaian. Silakan bekerja dengan kelompoknya.
Udah selesai ya? Udah Bu. Coba. Baterainya kenapa menggunakan baterai yang besar? Juga ini energinya. Oke, energinya lebih banyak. Oke, ini contoh kelompok yang kreatif ya. Jadi disuruh bawa baterai kecil ya. Coba bawa baterai besar. Oh, ini bawa juga ya? Bawa juga. Oke, Semua jenis baterai. Oke, kalau jenis baterai bagus ya. Setelah anak-anak tadi sudah melakukan praktikum, sudah merangkai alat dan bahan menjadi sebuah rangkaian. Nah, sekarang silakan anak-anak jawab pertanyaan yang ada pada SKPD-nya. Ya, di sana ada tabel jenis-jenis rangkaian. Kemudian ada pertanyaan tentang percobaan yang anak-anak lakukan tadi. Ya, silakan dilengkapi dulu. Diskusikan bersama anggota kelompoknya. Jadi anak-anak dalam melengkapi LKPD itu bisa mencari literatur dari internet boleh, kemudian dengan membaca buku paket boleh, ya. Silakan lakukan diskusi agar bisa menjawab soal-soalnya, ya. Nah, di sana juga setelah anak membuat rangkaian, jadi setelah membuat rangkaian listrik paralel, ya, anak-anak juga bisa menjelaskan tentang karakteristik dari rangkaian tersebut. Nah, kemudian silakan dihitung juga berapa besar hambatannya, ya. Silakan dihitung besar hambatannya. Anak-anak bisa melakukan kajian literatur dari berbagai sumber, jawab soal yang ada di LKPD, ya. Nah, setelah anak-anak, sekarang setelah anak sudah selesai menjawab soal yang ada di LKPD, ya. Silakan jika sudah selesai dibuat persiapan untuk presentasi, ya. Sebentar akan ada dua kelompok yang mempresentasikan hasil kerjanya.
Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Aura nomor absen 38. Saya Kirana nomor absen 1. Saya Desiana nomor absen 3. Saya Gigi nomor absen 14. Di sini kami akan mempresentasikan tentang MKPC. Yang pertama, identifikasi masalah dari peristiwa, yaitu lampu lalu lintas yang tidak berfungsi, kemacetan lalu lintas. Terus yang kedua, rumusan masalahnya yaitu mengapa lampu lalu lintas tidak berfungsi. Solusinya adalah lampu lalu lintas tidak berfungsi karena kabel yang korslet. Solusinya dengan cara memperbaiki dan mengganti komponen yang rusak atau tidak berfungsi agar lampu lalu lintas kembali berfungsi. Pertanyaan. 1. Bagaimana karakteristik pada rangkaian paralel? Yang pertama, rangkaiannya bercabang. Yang kedua, jika salah satu komponen dimatikan, komponen lainnya akan tetap hidup. Yang ketiga, arus listrik pada rangkaian sama. Yang keempat, membutuhkan banyak komponen dalam pembuatannya. Pertanyaan yang kedua, apakah fungsi dari switching? Fungsinya yaitu sebagai dudukan lampu dan untuk mendistribusikan listrik dari rangkaian instalasi listrik ke lampu. Pertanyaan yang ketiga, mengapa perlu dilakukan pengupasan pada sisi-sisi tengah kabel agar arus listrik dapat mengalir? Yang keempat, apa yang terjadi jika salah satu ujung kabel terputus? Jawabannya, maka arus listrik akan tetap mengalir pada kabel lainnya yang masih terhubung dan beberapa lampu lainnya akan tetap menyala. Pada gambar pertama di tabel, jenis rangkaiannya adalah rangkaian seri. Alasannya karena disusun secara berderet dan berurutan. Pada gambar kedua, jenis rangkaiannya adalah rangkaian paralel karena disusun secara sejajar. Pada gambar ketiga adalah rangkaian paralel karena rangkaiannya bercabang. Dan gambar yang keempat adalah rangkaian seri. Alasannya karena tidak bercabang. Untuk gambar yang terakhir adalah rangkaian paralel. Alasannya karena berisi banyak komponen. Jelaskan apa perbedaan dari rangkaian listrik seri dan paralel? Jawabannya, rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara sejajar, sedangkan rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara berderet dan berurutan. Pertanyaan selanjutnya yaitu 1. Hitunglah besar hambatan pengganti pada rangkaian tersebut. Jawaban, diketahui R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan 4 ohm. Dijawab, 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. 1 per RP sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 4. 1 RP sama dengan 6 ditambah 2 tambah 3 per 12. Jadi hasilnya 11 per 12. Disederhanakan menjadi 1,09 ohm. Pertanyaan kedua yaitu dua buah resistor masing-masing memiliki hambatan 2 ohm dan 2 ohm yang dirangkai secara seri. Selanjutnya, kedua hambatan dirangkai dengan tegangan baterai yang nilainya 6 volt. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir pada kedua hambatan tersebut? Diketahui R1 sama dengan R2 sama dengan ohm, B sama dengan 6 volt, tanya L sama dengan B per R, 1 sama L sama dengan B per R1 ditambah R2, L sama dengan 6 per 4, disederhanakan menjadi 1,5 ampere. Kesimpulannya, dalam pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui apa itu rangkaian paralel dengan karakteristik serta contohnya dan rangkaian seri. Kita juga tahu cara membuat rangkaian paralel. Rangkaian seri, kelebihan kuat arus listrik yang mengalir pada setiap bagian sama. Kekurangan, bila satu bagian terputus maka seluruh rangkaian akan mati. Rangkaian paralel, kelebihan tegangan yang mengalir pada setiap bagian yang sama. Kekurangan, memerlukan banyak kabel, unit dan lampu lebih produk. Saya mau menanggapi tentang perbedaan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Menurut saya, rangkaian seri, jika salah satu kabel terputus, maka seluruh komponen akan mati dan lampunya juga tidak bisa menyala. Sedangkan rangkaian paralel,
Bila salah satu kabel terputus, maka arus listriknya akan tetap mengalir, sehingga komponen lain akan tetap berfungsi dan juga lampunya akan tetap menyala. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya Bella. Oke ya, jadi itu tadi presentasi dari kelompoknya Desi ya. Coba diperlihatkan hasil kerjanya. Oke ya, jadi satu saklar dihidupkan, lampunya hanya satu yang menyala ya. Oke. Cukup sekian presentasi kami. Terima kasih. Ya, teman-teman dulu saya. Nah, tadi setelah ada beberapa kelompok yang presentasi dan anak-anak juga sudah melaksanakan praktikum. Nah, mari kita simpulkan bersama ya. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama, rangkaian listrik adalah kumpulan komponen listrik yang saling dihubungkan ya, yang mempunyai satu rangkaian tertutup. Nah, di luar baterai arah arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif. Kemudian sedangkan di dalam baterai arah arus listrik dari kutub yang negatif ke kutub positif ya. Jadi anak-anak juga sudah membuat rangkaian seri dan paralel ya. Jadi di rangkaian seri di mana tadi sudah dibilang komponennya disusunnya berderet ya. Kemudian di besar hambatan totalnya jumlah dari keseluruhan hambatan yang disambungkan dalam rangkaian. Kemudian dalam rangkaian paralel tadi komponen listriknya disusun secara sejajar ya. Besar hambatan totalnya lebih kecil dari hambatan yang paralel yang disambungkan. Kemudian ada pun rangkaian campuran. Rangkaian campuran itu adalah gabungan antara rangkaian seri dan paralel ya. Tadi sudah dibilang rangkaian seri, keuntungannya apa rangkaian seri? Keuntungannya apa? Hemat kabel, bagus ya. Atau ya? Kalau listrik kan tidak dibagi. Iya, arus listriknya tidak dibagi, lampunya lebih terang. Kalau kelemahannya rangkaian seri, ya jika satu mati semuanya ikut mati. Ya, kalau kelebihan rangkaian paralel, kelebihannya apa? Ya, jika satu lampu mati, lampu yang lainnya ya tetap menyala. Ya, kekurangannya boros kabel ya. Kemudian lampunya redup, bagus ya. Jadi anak-anak sudah bisa membedakan rangkaian seri dan paralel. Kemudian juga tadi anak-anak sudah menyelesaikan soal hukum Ohm ya. Hukum Ohm itu besar arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan beda potensialnya dan berbanding terbalik dengan yang penghantarnya. Adapun rumus hukum Ohm itu P sama dengan I kali R ya. Nah, jadi apa yang dapat bagaimana menjawab permasalahan yang tadi? Berarti gimana cara menyelesaikan permasalahan lampu lalu lintas yang tadi? Memeriksa rangkaian lampu lalu lintas. Oke, diperiksa benar ya, diperiksa rangkaiannya apakah terdapat gangguan atau tidak ya. Jadi anak-anak sudah melakukan kegiatan untuk memeriksa rangkaian lampu lalu lintas. Dan rangkaian apa yang tadi di lampu lalu lintasnya? Bagus ya. Nah, setelah kita simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini, sekarang anak-anak akan melaksanakan post test. Silakan duduknya kembali ke bangku masing-masing. Anak-anak kerjakan soal post testnya sendiri-sendiri. Linknya sudah ibu kirimkan di WA grupnya ya, link prinsipnya. Silakan dijawab soal post testnya dalam waktu 3 menit. Ya, silakan dijawab soal post testnya. Tidak ada yang diskusi, kerjakan sendiri. Nah, tadi anak-anak
post test, ya sekarang kita akan lakukan refleksi. Apa yang anak-anak rasakan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Ya. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Oke, sudah mengetahui titik dinamis, ya sudah tahu materi yang kita pelajari hari ini, ya tentang rangkaian seri, paralel, dan kubus. Ya. Kemudian itu akan bagikan lembar refleksi. Nah, jadi setiap siswa mengisi lembar refleksi, ya. Nah, di sini juga akan Ibu bagikan angket motivasi terhadap pelajaran. Jadi bagaimana motivasi anak-anak pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Jadi setiap siswa mengisi identitasnya. Oke, ya, setelah mengisi lembar refleksi dan angket motivasi, untuk pertemuan selanjutnya materi kita adalah sumber energi listrik. Silakan anak-anak pelajari dulu di rumah, ya, sebelum kita lanjut pertemuan berikutnya. Oke, karena kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu minta tolong ketua kelas untuk menutup kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.